Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama Ibu Sri Rahayu, bisa dipanggil Ibu Sri. Alhamdulillah tahun ini Ibu dipercaya untuk mengajar pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas bab 1 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas bab 1 yang dimana nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di bab 1 ini ada 3 poin. Poin yang pertama ada sistem pembagian kekuasaan. Poin kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Poin yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Poin yang pertama ada A. Sistem pembagian kekuasaan negara. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintah, politik, pertahanan, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan penyelenggaraan pemerintahan. Di sini ada pengertian kekuasaan, yang dimana kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Dan kekuasaan negara merupakan untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Kekuasaan negara menurut John Locke, yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan menurut Montesquieu, kekuasaan negara yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri ada 2 bagian. Yang pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom seperti provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, ada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama, ada tugas kementerian, yang dimana diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membindangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut. Ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara. Ada yang pertama, ada urusan pemerintah yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama ada urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan sosial, ketenaga kerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, dan pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Yang ketiga, ada urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Meliputi urusannya adalah perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 2.
Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang mempunyai urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam undang-undang. Yang pertama ada Kementerian Agama, yang kedua ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ketiga ada Kementerian Keuangan, yang keempat ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kelima ada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang keenam ada Kementerian Kesehatan, yang ketujuh ada Kementerian Sosial, yang kedelapan ada Kementerian Ketenagakerjaan, yang kesembilan ada Kementerian Perindustrian, yang kesepuluh ada Kementerian Perdagangan, yang ke-11 ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ke-12 ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ke-13 ada Kementerian Perhubungan, yang ke-14 ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang ke-15 ada Kementerian Pertanian, yang ke-16 ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ke-17 ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ke-18 ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang 19 ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Adapun yang pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang ketiga Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang keempat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang kelima Kementerian Pariwisata, yang keenam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang ketujuh Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang kedelapan Kementerian Sekretariat Negara. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang sebelumnya, ada juga Kementerian Koordinasi yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Koordinasi terdiri atas beberapa kementerian. Yang pertama ada Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, ada Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang ketiga, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang keempat, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman. Ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada Kementerian Pariwisata. Yang ketiga, lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian. Yang dahulu nama lembaga pemerintah non-departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Di antaranya ada Arsip Nasional Republik Indonesia, ada Badan Informasi Geospasial, ada Badan Intelijen Negara, ada Badan Kepegawaian Negara, di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Poin C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Yang pertama, dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga, ada dimensi institusional, mengandung bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintah tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya.
Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dan praktek penyelenggaraan pemerintah di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintah. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan, agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan. Cukup sekian materi bab 1. Semoga teman-teman semuanya mengerti dan paham. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.